Halo, selamat malam semuanya. Aku nggak tahu nih Cik Cuai ada apa enggak, karena aku chat belum dibales atau mungkin lagi siap-siap. Tapi harusnya nggak salah karena memang jam 9 kita janjian live. Ya semoga nggak terlalu lama ya, karena kalau nggak ada Cik Cuai, aku nggak ada materi nih untuk nyampaikan ke kalian. Aku rencana mau live itu kalau marketnya jelek. Kalau marketnya bagus begini, aku bingung mau live apa, karena kalau market bagus begini bahasa apa aja semua naik kan, nggak ada endorfin buat aku gitu loh. Kalian beli apa juga semuanya naik gitu loh, semua jadi jagoan nih di market begini. Itu alasannya aku kurang nggak muncul kalau market live begini lagi happy. Ya happy masing-masing aja. Wah buset, rame banget, udah 3.000 orang. Cuy, come on, muncul. Ya udah, sambil nunggu Cicuai muncul, aku coba present one of my presentation ya, yang ada di waktu itu. Ini property rights-nya aku sebenarnya. Oke, sambil nunggu Cicuai ya. So, kalian pengen saya bahas IHSG atau bahas makro dulu? Tapi aku yakin Cicuai itu sebenarnya kemarin kita nge-live tuh pengennya tuh bahas Venezuela sebenarnya. Oke, sebentar ya. Oh ini Cicuai udah ini nih. Sebentar. Wait sebentar ya. Halo, balik lagi. So, here's the things. Kemarin heboh terhadap penangkapan yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Presiden Venezuela. Alasan dari Donald Trump dia melakukan penangkapan itu karena kejahatan narkoba. Meanwhile, sebenarnya kalau kita bicara kejahatan narkoba, kenapa nggak Kolombia? Kenapa nggak Meksiko? Kolombia itu jauh lebih menyumbang peredaran narkoba ke Amerika tuh jauh lebih besar. Oke, ini tuh daerahnya Pablo Escobar. Oke. Yang tidak diketahui ya oleh banyak orang, banyak media adalah ada yang menarik dari Venezuela. Banyak orang yang mengira bahwa Saudi itu adalah Saudi selama ini banyak yang mengira kalau Saudi itu yang paling banyak minyak. Salah. Sebenarnya yang paling banyak minyak dunia itu adalah Venezuela. Tapi kenapa tidak heboh kemarin selama 5-6 tahun ke belakang? Kenapa Venezuela itu tidak pernah muncul dalam radar? Karena ada yang sedikit memang paradoks. Karena Venezuela meskipun dengan oil reserve segede itu, produksi minyaknya amat sedikit, bahkan kurang dari 1% dari produksi minyak seluruh dunia. Oke, nah kemudian ketika Amerika memutuskan melakukan serangan terhadap Venezuela, dan nggak lama setelah itu, nggak kurang dari waktu 1 hari, Amerika mengatakan bahwa pemain minyak yang ada di Amerika itu bakal mengambil alih infrastruktur minyak yang ada di Venezuela. Itu Shell, Chevron, kemudian Exxon, pokoknya company oil itu bakal mengambil alih infrastruktur yang ada di Venezuela. Apa sih akibatnya? Akibatnya adalah cadangan oil yang selama ini tersembunyi di Venezuela ini akan keluar. Jadi pemain oil ada potensi untuk jangka waktu menengah panjang ke depan Venezuela itu akan mengeluarkan produksi oilnya sehingga akan lebih besar daripada 1%. Dan ini akan mengakibatkan harga oil justru drop. Bagus nggak untuk komoditi kalau harga oil drop? Nah, nanti kita bahas dulu. Menurut saya, oil kalau drop, tapi karena dilakukan intervensi oleh US terhadap Venezuela, itu malahan bagus.
Sebentar ya, aku sambil nunggu Bu Kartika masuk. Kalian jangan request join dong, ngapain gitu mau live sama saya gitu. Aku nunggu Cicu A yang masuk. Kalau Cicu A ada masuk komen, kalian kabarin saya ya. Nah, jadi dengan oil reserve yang berpotensi untuk keluar yang ada di Venezuela, maka itu akan bisa membuat harga oil drop. Dan ada satu hal yang dilupakan oleh banyak orang, apa itu? Sebelumnya US itu bukan hanya menyerang Venezuela. Sebelumnya dia melakukan intervensi terhadap Irak. Irak diketahui punya reserve oil yang lumayan bagus, lumayan tinggi juga, termasuk 10 besar di dunia. Kemudian selanjutnya adalah Venezuela. Oke. Apa kesamaan antara Venezuela dan Irak? Venezuela dan Irak sama-sama satu, mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Kemudian Irak dan Venezuela sama-sama melakukan ekspor minyak energi dalam jumlah yang cukup besar ke China. Nah, jadi ada benang merah nih. Benang merah yang saya temukan adalah ketika Donald Trump pertama kali terpilih sebagai presiden US, langkah pertama ekstrim yang dia lakukan adalah mengenakan tarif impor dan ekspor yang besar sekali terhadap seluruh dunia. Oke, dan bukan China yang paling gede, justru Vietnam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Baju AI itu saya beli dari Vietnam. Beli di Indonesia tapi mereka impor dari Vietnam. Bagus banget bahannya. Dan itu honestly sebenarnya bukan benar-benar buatan Vietnam. Tapi China, saking produktifnya negara mereka, saking besarnya resource mereka, saking tingginya teknologi manufacture mereka, China itu nggak lagi ngirim produk, mereka nggak lagi ngirim baju, mereka nggak lagi ngirim barang-barang hasil produksi mereka. China melakukan sebuah strategi perdagangan yang dinamakan dengan transshipper. Saya pernah bahas ini. Transshipper ini, jadi China mengirim semua resource-nya ke seluruh negara di dunia untuk memproduksi barangnya. Jadi sebenarnya yang dilabeli made in Vietnam, skincare kita itu yang made in Indonesia, itu honestly kebanyakan made in China. Nah, akhirnya itu mengakibatkan Vietnam itu negaranya maju banget. Vietnam itu punya GDP 7-8% udah selama 3 tahun ke belakang. Bayangkan, satu-satunya negara Asia yang pernah 7-8% dalam waktu dekat ini tuh cuma India. Dan kali ini dilakukan oleh Vietnam. Alasannya kenapa? Karena Vietnam itu kedatangan pabrik-pabrik dari luar. Dan terutama itu adalah China. Jadi barang-barang produksinya dieksporlah ke Amerika. Donald Trump tahun ini, dia nggak bisa ngelarang barang dari Vietnam masuk. Karena itu secara legal dari Vietnam. Meskipun sebenarnya kalau dirunut itu sebenarnya adalah dari China. Jadi ini memang serangan yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap China. Nah, apa akibatnya nih? Akibatnya adalah yang akan terjadi ke depan, China itu akan kesulitan energi. Selama ini, China itu beli minyak dari Venezuela dan Irak dengan harga yang di bawah pasar. Dan mereka melakukan transaksi tidak menggunakan dolar. Itu yang saya tahu. Nah, dengan penangkapan Presiden Venezuela, kemudian boykot yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin, ini mengurangi dominasi China. Jadi, Trump ini pinternya benar-benar pinter gitu. Dia meng-cut semua jalur energi murah yang dimiliki oleh China. Sementara saat ini China perlu banget energi murah. Nah, sehingga ini bisa membuat potensi China akan mencari resource energi murah yang lain, di mana dia udah nggak bisa dapat dari Irak dan Venezuela. Dan ini yang ngebuat, ini saya live dengan Advance kemarin, anak grup saya, ini yang membuat metal hari ini naik, kemudian copper hari ini naik, kemudian gold udah pasti naik, nikel naik. Tapi oilnya juga naik dalam waktu dalam waktu short term. Tapi kalau kalau ini terjadi, embargo yang dilakukan oleh US terhadap perusahaan minyak di US terjadi, maka ke depan kalian akan lihat oil itu drop. Tapi bagus untuk komoditi. Jadi kali ini analisanya tuh tidak bisa sesimpel kayak ada perang artinya oil naik, artinya semua komoditi bagus. Oh tidak. Perang kali ini tentang perebutan energi murah. Dan China ini sedang berjuang mati-matian terhadap energi murah itu tersebut.
batu bara akan ada kemungkinan juga mendapat benefit. Itu enggak, belum datang, berarti itu next time ya. Nah, timah memang nggak terlalu naik, belum ada relevansinya gitu. Timah itu kalian tahu kan, resource timah nomor satu di dunia tuh siapa? Indonesia, nggak ada urusan. Kenapa oil nggak terbang? Saya udah bahas barusan. Jadi sebenarnya pengaruh terhadap saham-saham oil itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu seharusnya ke depan pengaruh untuk nikel dan metal-metalan dan kemudian coal. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Kemudian ini untuk IHSG. Honestly, kalau kalian menganalisa IHSG pakai technical analysis itu nggak bisa. Kita cuma bisa lihat dari flow market yang saat ini asing masih rutin masuk ke IHSG. Kalau kita lihat foreign itu akumulasi saham apa aja sih hari ini? Yang paling gede gila, aku udah lama nggak live jadi agak kagok deh. Di mana ya? Oh, ini stop foreign regular net hari ini di Raja paling gede. Kemudian BCA, BRI, Congrats BCA, BRI, ada PTRO salah satu yang paling gede, ada Dewa, Antam, MDKA, BRMS. Kalau kalian perhatiin ya, Raja Energi, PTRO Energi, Dewa subsidiary dari energi, Antam mineral tambang, MDKA tambang juga, BRMS tambang, Aman ada tembaga di situ, INKP, UNTR, ada MR, most likely ya kita bisa lihat 80% flow market itu datang dari foreign itu ke saham-saham energi. Dan itu alasan kenapa kalau saya tanya sama saya perbankan gimana, ya mungkin belum dulu gitu. Nah, kalau dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu gimana, tapi saya mau bahas yang agak lebih dalam, tapi saya rasa nggak ada gunanya gitu. Mungkin kalian nggak bakal lihat juga, kalian lebih pedulinya saham-saham kalian kemana, ya nggak sih? Kalau kalian mau saya bahas kerangka berpikir yang lebih dalam, kenapa saya bisa lihat AKBK beli sebelum closing, kenapa saya tahu kalau market itu tahun 2025 itu ada MSCI play. Nah, kalau kalian mau saya bahas itu agak dalam nih, mau nggak? Atau bahasnya sama aja? Saya rasa kalian lebih pilihnya sama aja kali ya. Karena kalau aku baca komen-komennya, I think kalian lebih pilih ini doang ya. Kalian lebih pilih bahas saham doang ya. Ini Cicuai udah join, katanya lagi OTW pulang. Cuman aku nggak tahu berapa lama. Oke, aku putuskan bahas saham aja deh. Pertama ini gue di mobil nih on the way pulang dari Padel. Nggak apa lah ya. Nanti lu mau ini apa di pulang mandi dulu, beres-beres dulu lagi. Nggak usah lah. Kita langsung aja sekarang on the way. Oke, siap. Ya paling gak usah lihat muka, nggak apa lah ya. Nggak apa-apa, aku juga nggak jarang pakai muka. Gimana nih Ci? Ini kebanyakan mereka tadi sih yang pada mulai nanyanya soal Venezuela, lalu kayak 2026 Venezuela buat kita nggak gitu ngefek. Oke, tapi oil tuh kalau gini ya, ini nggak langsung jebret, oil bakal turun. Tapi kalau baca kan Goldman Sachs juga keluar report tuh yang Venezuela, dia expect pokoknya prosesnya pertama harus di capex dulu. Capex 5 tahun ya. Ya kan harus di capex dulu, kalau enggak gimana bisa keluar oil ya. Itu kan infrastrukturnya udah ketinggalan zaman, nggak tahu tahun berapa. Jadi kalau mau spekulate ya mungkin yang terima capexan itu kan, yang kayak sebelum oilnya keluar kan lo mesti kayak bangun infranya dulu,
kayak Halliburton, terus Schlumberger gitu-gitunya loh. Ya, itu ada efek langsung ke komoditas apa nggak? Enggak kan awalnya tuh, cuman orangnya bilang semua sama. Kalau nanti eventually minyaknya keluar balik ke 3 juta, which is kita nggak tahu kapan, mungkin 2-3 years from now, itu demand dunianya nggak naik, ya pasti harga oil price-nya turun. Actually di Goldman Sachs bilangnya tuh gesernya sekitar $4 lah. Oh, oke. Berarti Turunnya kalau $4 ya, kalau $4 dari harga sekarang mungkin sekitar 7-8%. Nggak nggak signifikan lah ya. juga. Iya. Tapi untuk oil naik, kalau Venezuela di pump keluar berat gitu aja kan. Cuma perjalanan ke sananya kan nggak besok. Iya, perlu waktu. Dan masih masalah regulasi segala macam. Kemudian presiden barunya kita nggak tahu, panjang. Tapi Panjang. Ya, jadi nggak aja spekulasinya, cuman makanya waktu diambil oil price-nya ya nggak spike-nya cuma 1%, besok turun lagi terus flat ya kan. Iya. Makanya kayak sama oil pun biasa aja, harga oil pun biasa aja gitu. Iya, biasa aja. People masih wait and see. And do you think kalau seandainya memang oil turun sih, this is nggak usah bahas itu deh, kayak kalau copper metal, what do you think view-nya? Kalau copper, even Goldman Sachs itu barusan naikin target lagi. Bilangnya bakal shortage ya kan. Jadi yes, copper itu soalnya gini, copper tuh beda demand drive-nya tuh karena US ini sekarang kan for the past nggak tahu 10-20 years is under invest electricity-nya. Kurang lah. Dia punya capex electricity-nya ketinggalan. Padahal demand listrik dari data center dia dan dari AI itu naiknya banyak banget. Ngelebihin dia punya usual demand increase. Kan biasa demand increase di forecast based on economic growth gitu kan. Ini way above datanya karena data center tuh consume banyak, terus AI computing whatever lah. Pokoknya butuh listrik banyak. Jadi copper, aluminium, apalagi sih, silika itu naiknya tuh silver in a certain case. Silver tuh ceritanya soalnya ada itu kan short squeeze juga kan. Anyway, yang kayak gituan tuh demandnya dari electricity demand US, reinvestment for electricity. Termasuk nikel berarti? Nikel not sure, nikel nggak gitu. Itu baterainya. Oke. Tapi nggak banyak banget, nikel masih infra lah. Cuma nikel ini kan Indonesia sendiri kan productionnya di-cut. Iya. Yang illegal mining dapat surat cinta semua. Tapi kalau dari demand-nya kayaknya belum ya. Kalau nikel dari 15 ribuan udah 17 ribu sekarang. Maksudnya kalau dari demand global mungkin nggak sih? Selain dari supply lebih side. ya kalau supply, nikel lebih dari supply. Oh ya, oke. Supply cut. Bukan demand side, tapi kalau yang copper itu demand side. Kalau copper kan kita di Indo ada aman ya nggak sih? Ada ya itu yang udah keluar barangnya. ADMR udah masuk Merdeka, belum? ADMR nggak ada copper. Oh, Merdeka copper. Merdeka coppernya belum keluar. Belum keluar. Ada di dalam. Oh, oke. Berarti cuma aman kita. PRMS ada copper. Oke. Belum keluar juga, tapi kayak yang udah keluar kayaknya aman deh. Makanya aman kenceng nih hari ini nih. Dan return mereka juga terpengaruh sama harga ini kan pasti. Ya harga kopernya kan orang bully semua ya. Ya gitulah. Terus boksit juga kan orang cari tuh boksit. Itu kan untuk aluminium. Ya itu ya. ADMR lah. Ya enggak, udah masuk belum sih? ADMR, Cita. Oke. Itu boksit. Kalau gold 2026 nggak perlu nanya sih, bullish lah dulu ya. Kalau gue sih gue bullish lah, karena lu ada gonjang-ganjingnya lihat gold langsung yang naik, bukan oil, bukan apa yang naik gold kan? Iya. Setiap kali pokoknya selama dia gila masih ada gold naik lah. Dan kalau outlook lu mengenai Trump melakukan hal begini, kita sebenarnya happy aja kali ya, Cik, ya sebenarnya ya. Karena gue sudah ngeliatin dia gila kan. Bulan April tahun lalu dia tarik tarif saya nak jidat gitu kan. Ujungnya nggak ada satupun diimplement. Iya. Ya kan sekarang
atau nyulik presiden negara lain. Tapi yang ini agak serius kayaknya kali ini ya. Ya kita lihat kan semua orang menghujat kan Korea, tapi can they do something about it, itu yang gue lagi tunggu. Terus kalau kayak gini apakah negara lain ada yang ngopi, misalnya Cina nyulik presiden Taiwan gitu kan? Iya. Oke, lalu dari overall dari what you look about it, gue ada lihat podcast lu tuh Cik, you bullish on commodity ya jadinya ya. Gua sih tahun 2026 ini awal bullishnya karena menurutku Fed potong bunga. Oke. Dan mungkin ada kemungkinan QE, ya kan? QE-nya printing money Actually Fed udah soft QE, dia udah buyback banyak bond kan. Jadi sebenarnya dia sudah soft QE fourth quarter kemarin. So you mean QE itu berarti dalam artian printing money udah bukan buying bonds lagi gitu ya? Mau ngeprint duit? Iya, oke. Tadi keputus. Oke. Ya kan, lo buyback bond yang pasti ngeprint duit. Kalau dia lebih pakai uangnya siapa? Iya. Lalu soal we need worry nggak? Jadi sebenarnya nggak ada hubungan, kan waktu ngomong belum ada Trump nyulik orang gitu kan? Iya, nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu nih benar-benar. Ini kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Hah? Diculik? Hah? Sumpah. Beneran 3 jam? Ini PR analis tuh pusing langsung. Semua harus kayak- berubah gitu. Kayak nggak peduli peraturan, nggak peduli apa gitu loh. Peduli setan kan dia. Oke, so kalau QE, honestly kayak all the sector will be good sebenarnya. Kenapa? Kalau QE komoditi biasa good kan, money increase a lot. Biasa kan aset classes naik. Aset classes naik kan paling gede kan dunia kan komoditi. Yang maksud dipakai sedunia gitu kan. Ya komoditi naik. Makanya termasuk kayak gold kan sebenarnya komoditi juga kan. Dan the negara komoditi Asian paling gede kita harusnya. Sebenarnya banyak. Brazil satu komoditi, yang tadi Chile itu juga Venezuela kan sebenarnya komoditi juga. Banget, ya. Jadi South America kan banyak komoditi, satu lagi Australia banyak komoditi, Rusia actually banyak komoditi. Kita kalau di Asia ya kita kan Indonesia lihat aja sampai detik ini surplus lagi. Lo lihat nggak? Kemarin announcement keluar kan kita surplus lagi kan. Surplus, ya. Jadi kita punya trade itu sampai detik ini tuh udah 60 berapa bulan, 67, 68 bulan tuh surplus. Dan itu karena komoditi. Iya, kita ekspornya cuma komoditi, mau ekspor apa? Iya kan, kita nggak ekspor chip, kita nggak ekspor yang ciami-ciami, kita cuma ekspor komoditi. Kita surplus gitu banyak loh. Tapi kenapa rupiah kita melemah? Itu kan sama pertanyaan selama ini. Iya. Kita nggak tahu nih kan, kok Kambodia kan dibom nih sama Thailand. Katanya omset itu turun, nggak tahu bener nggak? Terus ada satu big boss gede banget di China yang lagi di Thailand kan ditangkap tuh. Itu one of the history tuh panjang. Berapa triliun itu ilmunya? Iya ada tuh beritanya. Big boss China gede selama ini buronan Interpol ditangkap tuh di Thailand, di Kamboja sorry. Gede tuh. Itu gede banget. Itu bakal masuk Netflix malah katanya. Masuk mana? Bakal masuk Netflix, bakal dibuat dokumentasi. Oh iya masuk Netflix. Iya bakal dibuat filmnya katanya. Maksudnya kalau judulnya berkurang banyak, kita mesti rupiahnya menguat, menurutku ya. Komoditi kayak call oke nggak? Udah masuk nggak dari radar? Kalau kok sebenarnya kalau Indonesia per se ini tahun lalu kan CPO ditertibkan, tahun ini kan mining yang ditertibkan. Iya, jadi kayak coal, kayak semua nikel-nikelan itu kan supply setnya yang dipotong ya. Kalau demand setnya sih sebenarnya nggak ada peningkatan apa-apa di demandnya coal. Malah Jepang itu sekarang nyalain nuklir lagi kan. Jadi Jepang mungkin nggak pakai coal lagi gitu loh. Bukan nggak pakai coal, mungkin berkurang gitu kan. Nanti gue dihujat lagi. Jepang masih beli coal. Tapi kan nuklir dia tadi udah mati lama sejak Fukushima, sekarang nyala. Iya, oke. Ya, jadi kalau dia adanya karena Jepang itu untuk Asia, karena dia ngomong data center kan butuh banyak electricity. Nah, yang di Amerika kan mereka bangun dewe itu, kongsiannya kan di Jepang, di Korea, ya kan. Yang di Asia itu data center Asia di luar Cina itu yang boleh-boleh pakai Jepang. Jadi Jepang itu juga butuh listrik.
Nah listriknya dia nek bangun kok kan jorok. Jadi dia nyalain si nuklir lagi. Kalau jumlah kayak call yang ditertipin, kayak kita kan tahu Tima itu memang ilegal dan gede banget. Kalau call gede nggak sih ilegalnya? Banyak ya. Oh, Banyak. So, Terus kan memang ada wacana juga production call-nya mau diturunin kan, RAKP-nya kan. Jadi ya let's see. Jadi ini supply side-nya yang dikurangin lagi. Jadi biasa kayak gitu yang dia tertipnya illegal. Yang company legal mesti nih benefit. Ya legal ya pasti semua ada di stock ya enggak sih? Nah, ini gue mau masuk live, kalau gue hilang nanti gue join lagi ya. Iya. Mau masuk live soalnya. Tahu nggak? Tapi kalau sama bisa denger ya lanjut aja. Oke, sambil aku lanjut, berarti your bullish commodity first is gold, and next kayak aluminium, copper, Ya, nickel. Nikel lu ngagetin aja kayak udah suram kan, tapi kalau tiket Iya. Nah, udah hilang. Oke, jadi untuk teman-teman ketahui, jadi nikel itu kita udah suram semenjak Tsingshan itu, dan Indonesia itu sudah terlalu banyak production. Jadi masalah di nikel itu adalah pertama koreksi di China, kemudian kasus Evergrande yang which is literally perlu nikel cukup gede. Cuman aku kalau di trading view datanya apa sih? Ada yang tahu nggak sih data nikel itu apa? LME atau apa ya? Atau ini bukan juga. Ada yang tahu nggak kode nikel itu apa? Soalnya biasanya aku lihatnya di investing, bukan di sini. Nikel kok Inco sih? Jadi nikel semenjak koreksi selama 3-4 tahun kasus Evergrande di China itu nggak pulih-pulih, kemudian Indonesia itu melalui smelternya itu produksinya itu terlalu gede, dan ini ngebuat harga nikel itu suram. NI1 tanda seru. Ini ya? Oh ini, iya benar, sorry. Nah kalian perhatiin ya, nikel dari zaman jayanya 34.000 sentuh ke 14.000 itu koreksinya lebih dari 50%. Dan saat ini sebenarnya year to date udah rebound belum rebound amat. Tapi year to date kalau kita bandingin dengan tahun lalu itu udah naik kurang lebih 10 atau 15%, dan ini unjam reversalnya tuh lumayan kenceng. Nah ini kalau sustain, maka saham-saham nikel kita tuh kayak MDKA, Inco, NCKL, ya nanti turunan-turunan nikel tuh kayak TINS, TIMA, nah itu bakal kesusul tuh. Makanya hari ini MDKA lumayan kenceng ya. Kemudian Inco masih belum sih. Ada MBMA juga, teman-teman boleh perhatiin tuh. Nah ini Inco, Vale Indonesia, teman-teman perhatiin sendiri. Lumayan. Ini udah reversal, di sini ada inverted and shoulders atau cup and handle atau apapun itulah. Ini target dari Inco sendiri. Tuh, foreign aktif banget Inco. Kalian lihat bar bawah ini ya, ini yang hijau-hijau tuh pergerakan foreign. Jadi foreign very aktif di Inco dari 8 Desember sampai saat ini. Itu foreign ya udah 300-an 200-300 miliar lah, dan untuk size Inco itu boleh saya katakan quite big. Nah beginilah lebih enak. Nah biasa kalau kayak gini nyari targetnya bingung kan, mendingan pakai weekly. Nah
Ini kalau teman-teman lihat ada pattern cup and handle, aku masih termasuk yang masih suka ya TA klasik ini. Kalau kalian lihat chartku tuh nggak ada tuh garis-garis moving average, garis-garis kayak Bollinger Bands atau stokasi yang aneh-aneh gitu, aku nggak pernah pakai. Lebih ke flow sama TA klasik aja. Nah, untuk info sendiri, by technical, kemudian fundamentalnya, flow-nya itu semua memungkinkan untuk dia ke 8.000. Lihat ini foreign yang aktif, yang volumenya juga meningkat. Nah, ini ciri-ciri saham reversal, dia juga udah ngelewatin trendline downtrend di sini. Nah, biasanya harus 3 kali trendline untuk 8.000. Saya juga suka MBMA. Ini teman-teman di grup pasti tahu lah. MBMA honestly kalian tahun depan ada potensi untuk laporan keuangannya tuh double digit growth di atas 100% atau 200% double, karena ada tambang yang selama ini belum dieksplor, di tahun depan potensinya ke explore. Nah, apalagi dengan harga nikel yang naik seperti sekarang, one of my topics di grup itu sebenarnya MBMA. Kenapa saya nggak masukkan ke dalam list MSCI? Bisa nggak ya? Karena list MSCI saya tuh biasanya most likely ownernya juga pengen. Kalau ownernya nggak pengen ya susah. Market cap MBMA itu 71 triliun. Free float MBMA itu dia aja deh. Free float MBMA kalau 71 triliun, kalau di atas 20-30%. Oh, terlalu kecil, 11%. Kalau MBMA free floatnya 15% ke atas, untuk dia masuk ke MSCI masih mungkin. Kalau ini mungkin agak berat ya. Nah, MBMA sendiri kuncinya itu kalau dia ngelewatin 700. Oke. Kalau teman-teman perhatiin, akumulasi foreignnya juga agak gila dari September. Tuh, ini akumulasinya tuh 300-an miliar. Ini 400 miliar kurang lebih. Kemudian ada nongol AK, BK, LG. Sementara di sisi kanan ya KI mungkin masih related to emiten atau owner ya. Tapi sellernya sisanya tuh retail semua. Dan ini full big player, maka lagi nyerap barang mereka nih. Nah, average buy asing-asing ini nggak jauh. 600, 620. Nah, jadi MBMA by technical 900.000. 900 atau 1.000, aku nggak tahu bisa atau nggak. Menurut Cik Suai bisa nggak MBMA 1.900? Wah, kalau komoditinya naik ya bisa lah. Dan katanya kan dia nikelnya maksudnya produksinya udah not bad. Bener nggak sih Cik, tahun depan katanya? Nggak usah bahas gosip lah. Itu kita di belakang aja deh. Tapi ya I heard that MBMA tuh tahun depan revenue-nya double digit. Ada tambang yang belum dia garap, tahun depan mau digarap. Mungkin dia kan sebenarnya gede banget nikelnya. Dan nikel huge. Terus aku juga nyorotin emas. Emas nih quite good. Dia juga mungkin 2028 ya baru keluar ya Ya, emasnya. Kalau emas lah yang paling gede. sekarang Capex Archie ya, paling gede. Yang udah produksi ya. Oh, sama. Ini semua cap emas, cap emas tuh semua kayak siap lanjut. Bukannya udah selesai ya, karena Antam aja sampai sekarang masih. Ya pada Antam kecil. Iya, cuman Antam kan lebih ke apa, jualan emasnya ya, bukan ke tambang emas. Iya, sebenarnya. Iya kan? Nah, kalau Antam double bottom lewatin 3.006, 4.400, di atas 4.000 MSCI lah dia di Maret. Bumi masih bisa kemana nggak sih? Lo ada feel nggak bisa kemana? Itu Cengdong jualan ke orang gila aja naik. Tapi udah 3%-an kan, sisa 3%-an apa 4% Masih gitu. 5,8 ya tuh. Oke, iya. Tapi ini gila sih yang counter mereka. Iya makanya, apalagi kalau habis. Sementara MSCI-nya 300, jadi ini udah most likely 80%, 90% masuk Dia lah. liquid banget satu hari berapa T gitu. Liquid banget, iya. Lalu ini banyak yang nanya, banyak yang
Ucapin thank you sama lu Ci karena dewa nih Ci. Enjoy aja lah ya. Kalau ditargetin juga bingung ya mau kemana ya. Iya, juga bingung lah. Udah segini, entah kalau kita bilang segini nanti yang dikutipnya yang di segini lagi. Iya, padahal kita berapa? Dari ngomong, pokoknya kalau mau kaya beli dewa gitu kan. Tapi kalau 200 naik lagi, 450, 450, 800. Ntar kalau sudah beli 800 dihujat. 800 turun ke 600 nanti tukang gue bilang juga apa itu semua penipu gitu. Ngeri sekarang, ngeri. Oke. Kalau Bakri di luar dari Dewa, Bumi, PRMS kita anggap ini Bakri lah ya. Ayo ada ini lain gak sih Cik? Deal ke apa? Kan banyak nih sama-sama Pak Bakri yang lain. Karena di acara Sukol aku udah bilang t-shirt tiernya Bakri. Berarti kan ada ALII, ada VKTR, masih banyak nih. Banyak yang udah masuk baru satu kan. Masuk apa nih? MSI, masuk indeks kan cuma satu, RMS. Oh iya, baru BRMS. Dan Bumi tuh liquid banget. Maksudnya Bumi udah pasti masuk. semua orang cinta Bumi gitu kan. Tinggal Dewa aja yang dikit lagi gitu. Lalu Dewa masih jauh. ada Ali, ada Vector nih. Kayaknya aku suka nih dua ini nih. Cuman ya belum liquid. Dewa masih jauh untuk masuk. Oke, lalu ini Ci, perkapalan ngikut nggak sih? Dan ini kenapa sih alasan mereka naik sih? Oke, perkapalan yang beneran nih sebenarnya yang ngangkut LNG nih rate-nya banyak naik sih. Shortage kapal intinya. Global ya. Kemarin aku ketemu Sochi bilang global tuh ada shortage kapal. Jadi rate-nya pada naik sih kapal-kapalan ini. Tapi sebenarnya nggak semua perkapalan naik juga kan? Karena kan banyak yang udah kontrak tetap, harga tetap, ya nggak sih? Ya kalau lu ngomong yang mana dulu nih satu-satu nih. Kalau kita ya kan banyak semua nih, kan banyak nih kayak Sochi, MBSS, Bull, lalu kayak apa gitu PJHB juga ya. Yang di Indonesia itu kan kontraknya tetap Pertamina ya. Tapi yang di luar negeri banyak spot. Bull itu kebanyakan di luar negeri, dia kan tanker. Dibeli Sinarmas bener nggak sih? Aku nggak tahu tuh. belum black and white lah, belum black and white. Oh iya, oke. Lalu biasa kan lu kayak tiap tahun ada aja nih Ci yang sesuatu yang belum keluar, lu udah tahu lu mau ngapain. Kayak sedikit dong apa gitu. Tahun ini pas gue feelingnya metalan ya. Waktu Sukor kan gue udah bilang tuh beli ADMR. Waktu di acara Sukor berapa tuh ADMR nya? Itu bulan Desember kan kita gue ketemu. Iya. Itu iya kan tuh belum naik ADMR nya. Masih di sini. Ini udah ada belum akhir tahun kok, itu after Christmas atau before Christmas ya? Before Christmas. Ini udah double bottom. Jadi 2.500. Menurut lo Nocenggo ya? Nocenggo. Bagus lah. Tahun ini menurut gue sih metalan. Kalau Konglo mungkin si Pak Bakri sama si Happy. Pak Happy, ya Pak Pepe istirahat dulu lah. Tapi tinggal satu yang ngapain lah. Iya, PTRO ngapain? Jadi ya terlalu berat. Banyak tuh yang nanya sama aku nggak bisa lah, terlalu jauh jadi yang berat. Kecuali jalur naikin free float, nah mungkin. Pani itu mungkin tuh masuk tuh, karena free floatnya udah 15,7 apa 16 gitu. Atau kayak belum bisa ke Pani. Kita coba lihat nanti. Nah ini ADMR 2.500. Kalau Adaro mungkin nggak sih Ci? Nah, kan habis bagi dividen enggak ya? Dividennya di AAD ya? Gede AAD sih bener. AAD terakhir 700 ya bagi ya. Ya kalau mau kejar dividen ke AAD-nya. Dan dia masih lebih match sama komoditi kan, call-nya kan. Call-nya di situ. Oke. Kalau grupnya MTech gimana Ci? Kan belakangan hype tuh SCMA, MTech. Lalu mau IPO video rumornya nih. Iya itu ada rumor itu. Gak tahu ya kemarin MTech masuk apa untuk MSCI MTech aja belum bisa kan? Nggak bisa karena banyak corporate. Iya makanya. Angkanya nggak jelas. Ada yang bilang 1.500, 1.600, tapi menurutku karena corporate itu mungkin perlu 2.500 ke atas. Jadi susah. Nah sebenarnya yang aku lihat tuh SMA kan kalau IPO video cukup menarik sih ya, karena dengan valuasi sekarang video punya 15T ya kayaknya ya. Ya nggak sih? Valuasi video sendiri ada yang kan susah ya kalau itu ya, kalau cuma IPO, kalau video IPO ya. Kita lihat supaya dulu deh. Ah ya. Kan maksudnya dia harus ada track record dulu dong.
Ya. Oh iya, satu lagi Ci, NCKL quite good dong. Harusnya ya. NCKL. Ya nikel kan, nikel MBMA, NCKL, apa lagi yang nikelnya gede? Antam nikelnya gede. Aku rangkum dulu deh. Nikel, NCKL, Antam, apa MDKA, MBMA. Iya. Sebenarnya MDK nggak ada, kan di MBMA. Oh, masuk ke MBMA, iya. Iya. Ya, ini exception lah. Ini. Harum ada, tapi nggak gede. Maksudnya gedean coal, profit. Paling gede NCKL kali ya? Antam ya? Nikel, Antam, NCKL, MBMA yang gede 3. Oke. TKFT, nikel. Oke. Oh iya benar. Bagus. benar. Oke. Kalau gold tadi apa? Archie, Antam, emas. Emas tapi 2028 lah belum ya. keluar emasnya masih Saiplik, PRMS, tapi PRMS sudah super Pesap masuk nggak lo? Ci? enggak kecil, Masuk. enggak banyak. Oh kecil, oke. Sebenarnya gedean martabenya UT. Oh Yuti ada emas, bener. Iya. SQ ini juga emas kalau nggak salah. Harga UT juga gede. Oh. Cuma UT masih segede apapun komoditinya masih kalah gede sama mining kontraktornya kan. Sebenarnya oke ya UT ya. Masuk ke komoditi juga ya. Itu yang fundamentalis lah. Oke, kita list satu-satu dulu barangnya Cucuai. Lalu Bakri. Itu perkongloan. Ya, perkongloan. Happy dulu lah. Ada Raja, ada Ratu. Lalu apa? Bufan, Mina masuk nggak? Mina ya? Nah, punya tapi ya barangnya dia. Ya, topnya sih dua atas di paling dua atas inilah ya. Bufa. Oh Bufa ya, oke. Topnya Bufa. Masih jauh Ci? Atau ada ini kah kira-kira? Tergantung apa yang dimasuk malah. Ini kan kayak tani zaman dulu. Tergantung apa yang dimasuk loh. Ini cangkangnya gitu lah ya. Ini kulitnya gitu ya. Dalamnya ada aset kan. Udah aset Bali kemarin udah dimasukin kan. Iya. Tapi kan tergantung berapa banyak mau dimasuk loh. Oke. Oh tadi lupa ini Ci. Ini kan ada Inco. Oh iya, Inco yang fundamental suka tuh. Kan gini ya. Walaupun RKP-nya masih delay belum keluar, tapi kan tuh punya government ya. Masa nggak keluar RKP-nya? Ya benar. Harusnya paling aman, harusnya government kan, kayak TINS gitu kan. Masa nggak dibela sih? Nah kalau Tima still bullish lah ya. Ya Indonesia sih top 3 lah, Tima produser kan. Tima tergantung illegal ya. Nah tetap galak, production Tima naik ya oke, harganya bagus banget sekarang Tima. Bakal masuk ke laporan keuangan nggak sih 2026? Harusnya iya ya, harusnya ya. Tapi gue belum, kan ini berawal tahun ya. Kemarin 2025 angkanya bagus kan. Ya. Lalu nextnya 2026 kalau lihat harga timahnya kan di atas 2025. Coba lu cat timah, harga timah. Bukan harga timah saham, timah komoditi. Tim Tima. Nggak ada pula di sini. Guys, ada yang tahu nggak? Imah punya kode di TradingView apa? SN1 lagi. Tima loh. Oh, HG 1. SN1. Oh, nggak ada Timah. Oh, ini American Futures nih, benar. Ada kan? Nih.
lumayan loh. Naik lumayan kan? Berapa sih? Kalau 2025 ya itu udah naik 12.000 ke 30.000, 40% loh. Ya kan nih. Hmm. Dan sekarang kan mulainya udah di atas gitu kan. Semoga aja nggak turun. Iya. Ini kalau lewat 48.000 jauh nih. Ya semoga aja nggak turun lah, karena kan jadinya. Kan 40.000 lebih kan? Iya. 40.000 Itu cuma lebih. 30.000-an ingat nggak? Iya benar. Oke, Tins. Kalau ada MR tergantung dari coking coal atau aluminium sih jadinya. Coking coal, tapi aluminium Desember kemarin udah nyala. Cuma kan tahu nyala kan nggak langsung besar produksi pabrik lu penuh gitu kan. Paling 5-10% nggak sih revenue dari aluminium? Jadi 500.000, gue lupa marginnya berapa. Tapi ramping up, maksudnya ramping up kan baru tahun Desember kemarin ada produksi. Cuman kan fullnya mungkin baru akhir tahun gitu kan. Nah, Nggak akhir mungkin. tahun 2026. Heeh. Oh, oke. Tapi udah produksi, bukan nggak produksi, udah produksi. Jadi pabrik yang dijanjiin sejak IPO udah jadi gitu kan, deliver. Ternyata enggak. Nah, on time loh. Oh iya, on time-nya sekarang. 2025 dijanji waktu IPO. Oh, oke. On time. Mm-mm. Nggak pakai delay. Oke, lalu pandangan Cicuai terhadap apa kemarin kan hari ini kemarin sih bank digital asuransi main nggak? Yang market cap minimal. Ya, kan sebenarnya mereka harus start isunya itu by 2028 kan harus modalnya cukup. Oh, 2028. masih lama. Oke. Jadi mungkin rame ini ya tahun ini sama tahun depan ya nggak? Kan mungkin lu nggak langsung mepet loh. Iya. Kan ya. Agak ngawur gitu kan mepet. Paling potensi apa sih? Tapi itu kalau reg issue kan artinya mungkin nggak sih ada merger gitu loh. Belum tentu kan reg issue semua mampu nebus gitu. Nggak tahu. Tapi yang maksudnya yang kecil-kecil mungkin harus merger kan. Pasti nggak sanggup kayak bank lah. Bank modal lu naikin, yang nggak sanggup ya merger. Kalau sanggup ya kenapa merger? Oke. Terus gue ingat lu pernah ngomong ini sih, NRG itu Bakri yang paling murah tuh. Kenceng. Iya. Aduh, waktu itu gue di berapa ya? 200-300 lupa deh. Itu profitnya quite bagus tuh. Dari dulu. Berarti fundamental itu sebenarnya oke ya? Udah Ya, sekarang 1.600. ini udah berapa kali lipat dari ngomong. Lu ngomong belum naik kan? Kayak 200 berapa ya? Gue lupa. Pokoknya gue merasa dulu di PHP. Cuman ini mau ngomong juga serem ya, takut kena koreksinya gitu loh. Ya maksudnya kalau lu masuk sekarang ya untuk suicidal nggak sih? Kita ngomong di berapa, lu masuknya di berapa? Tapi ini akumnya nih serem, kayak aduh udah setengah M gitu, setengah P gitu loh. Market cap berapa sih? Tukul naik lagi loh Mami. Iya, nikel segala macam semua. Metal semua naik. Udah gila. Naik 5% nih kalau sekarang ini. Dan ini momen semenjak apa? Semenjak masalah Tsingshan tuh nggak pernah nikel naik sekencang ini. Iya. Jadi agak lucu ya kali ini tema 2026 itu komoditi pricing naik itu bukan karena ada demand, tapi karena shortage semua kebanyakannya. Bukan supply-nya di-cut lah kalau nikel. Tergantung. Emas kan demand. Kalau emas demand ya. Kalau emas demand. Copper demand. No, copper demand karena US itu tadi ya. Kalau nikel, coal itu Kalau mungkin nikel dari Indonesia shortage. cut. Ini Indonesia cut ya kan. Coal cut. Sebenarnya ya aku juga mau pengen nanya pendapat lu Ci. Sebenarnya yang Pak Purbaya bilang kalau sebenarnya Purbaya efeknya belum kerasa di indeks ya, di saham-sahamnya belum ya. Belum lah. Rupanya efek kan sebenarnya cuma nambah liquidity. Ya kan, yang gue nggak tahu liquidity-nya kan harusnya buat bank ngutangin ke orang yang utang main saham ya bang. Bisa aja kan? Bisa aja. Nggak jalan, dia masukin ke market ya kan bisa. Bisa. Banyak lagi yang gitu sekarang. Banyak dulu bisnis sepi, susah. Ya, Namanya ya, ya. masuk saham dulu. Main saham. Anjir. Iya, satu tahun ini retail tuh ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali naiknya, gila. Kan kalau 4 kali naik lu bayar bunga berapa doang sih? 10%, 15% mentok. Ya tapi kan kita nggak bisa setiap tahun kayak gitu. Nggak bisa, ya. Cuma kan orang kan nggak pernah lihat negatifnya.
Cuma Ya, tahu cuan berapa, beli kita juga apa. nyaranin itu. Kita yang serem-serem tahu nggak? Paling serem tuh ngasih tahu orang tuh bisa nggak cuan loh. Iya, ada yang nanya BP ikutin nggak Ci? Tapi punya Bakri kan? Bakri ya. Lu lupa masukin ke family-nya Bakri itu tadi. Kenceng. Gila. Gue sih nggak main ya jujur. Gue juga nggak main. Tapi ya adalah beberapa bakri yang lain lah kita pantau lah. Lalu Nah, sebentar aku ke toilet sebentar. Bentar ya. Cicu ayo ngomong aja dulu. ya apalagi nih yang mau tanya nih. Gue tidak bisa mengomong diri sendiri. Mesti ditanya baru bisa jawab. Ini gue nggak gerak lagi. Oke, halo. Nah, aku punya pertanyaan lagi, Cik. Aku sekitar sebulan lalu tuh aku baca ulasannya Pak Raymond tes lalu. Oh, Cicu ini. Coba ya. Wait, nge-lag. Ini sih bukan masalah nggak bisa cek. Oke, sebentar. Ini masalahnya di aku. Oke. Aku udah invite balik. Sambil aku bahas teknikal saham-saham yang tadi ya. Mungkin Raja dulu kali ya. Dari Konglo dulu ya. Ini aku udah invite Cecoy tapi belum masuk nih. Wah, aku masih ada buat ulasan ini tuh. Raja tuh memang Desember kita ada proyeksiin koreksi dulu tuh 6.000, 5.002. Ternyata maksimalnya 5.006. Raja quite good, berada dalam channeling. Kemudian hari ini juga AK masuk gede banget di Raja. Saya nggak tahu ini duit dari mana. Nggak pernah saya ketemuin asing masuk segede itu dalam waktu 1 hari di Raja. Bukan cuma Raja, ini case yang cukup langka ya. Kalian perhatiin ya, ini asing gede, paling gede sepanjang 1 tahun ke belakang. Nggak bisa masuk ya, Cik ya? Sekarang jangan pisah lah. Nah, Maaf. aku sambil bahas satu-satu nih saham yang tadi Ya. Cuy bahas. Kan aku pengen nanya, Raja sama Ratu tuh bedanya apa sih, Ci? Nah itu masih banyak yang nanya tuh. Gue rada bingung. Ratu kayak lebih banyak orang guys kayak ya. Oh, oke. Yang kemungkinan Kayak gue lupa mana investment company mana yang enggak. Kayak Ratu tuh invest. Raja ada oil field or something like that. oh, oke. Yang lebih potensi menurut Cici? Kalau free float Ratu yang
lebih kecil lah di luar, lebih kering istilah lu. Oke, siap. Nah, Raja hari ini gede banget angka masuk asing. Impresif sekali. Belum pernah tuh saya lihat bisa pernah segede ini. Ada HP juga, HP kita tahu lah brokernya Pak Pepe menarik juga. Sekarang supportnya tuh naik 7.000 sampai 6.600. Jadi kalau teman-teman mau beli, idealnya di 7.000 6.600. Oke, targetnya 9.000 10.000 ke atas sih enteng lah ya. Tadi ada ADMR udah 2.500. Ya potensinya 2.500. Kalau mau beli 1.007 sampai 1.005, tunggu dia koreksi. Akumulasinya udah setengah T kalau kita lihat dari awal tahun. Lalu tadi ada Archie. Ini juga Archie menarik sekali. Kalau nggak salah ini ya yang lu bilang ada placement di fund di 1.000 ya kalau nggak salah Ci ya. 900. Oh 900. Oke. Tetap double. Ya kan? Iya benar. Kalau yang ambil udah Baker woy. Udah Baker nih. Nah kita coba lihat nih pergerakan di Baker gimana. Di atas 500M nggak sih Ci placementnya? 1 T lebih. Kalau 1 T lebih nggak mungkin bisa keluar. Maksudnya itu nggak mungkin keluar dengan volume sekarang. Jadi menurutku ya konsolnya Archie sekarang tuh masih quite good. Masih ada potensi dia tembus 2.000. Harusnya bisa tembus 2.000 sih. Kalau goldnya kayak gini terus ya. Pokoknya setiap kali Trump bikin masalah naik lah. 16. Kalau mau beli 1650 16. Oke. Target 2.000 ke atas. Emas juga oke, cuman masuk revenue 2028. Cuman kalau ngomong sentimen, ngomong market ya lain cerita lah ya. Selama di atas 2028 tuh kalau nggak telat yo. Bisa delay kayak. Jadi sekarang capex gitu ya? Sekarang mulai lah. Kalau Supa enggak lah ya? Enggak bahas tadi ya? Supa enggak. Bank digital enggak ada lah ya? Bank digital kan sebenarnya cuman Arto kan. Atau BBB cuan nggak? Udah lama kok nggak ngeliatin. Kalau telco sektor ikut nggak sih? Menurut lu bullish nggak? Telco? Nah, kalau dia konsolidasi, yang penting nggak perang harga lah. Katanya pricing war udah nggak lagi ya? Iya, kalau nggak perang harga ya oke. Kan functionnya dua, kalau telco satu nggak perang harga, dua orang punya duit, ada purchasing power ya nggak? Kalau lihat ya harusnya bullish ya. Oke. Udah sektornya udah mati lama kan? Udah mati lama, iya. Lo lihat chartnya Telkom. Iya, tapi sekarang asing masuk, aku juga bingung asing masuk buat apa gitu loh. Gede banget. Strategik. Nah, karena mereka mikirnya enggak. Mereka mikirnya ya mungkin udah saatnya kan. Kalau nggak price war kan oke sebenarnya. Player cuma 3 sekarang. Excel, Indosat sama Telkom udah. Iya. Kan semua yang lain udah meleburkan diri. Tri udah jadi Indosat, Friend udah jadi Excel. Yang kecil-kecil enggak lah ya? Gak ada lagi. Oke. Wifi ikut nggak sih? Ikutan nggak sih? Waktu di bawah ikutan, di sekarang enggak. Sekarang udah nggak. Terlalu jauh kali ya dengan ini ya? Kayak kalau menurutku ya udah lumayan in the price gitu kan. Dulu kan aku bilang kalau dia dapat Spectrum 3.000 lewat, ya sudah lewat kan. Ya wis. Daripada resiko ya nggak sih? Lu suruh masuk di level segini, cari Tapi mati DSSA yang dapat Spektrum kan bukan cuma Wifi, ada DSSA kan masuk ke satu. Ya cuman kan Divi dapetnya yang Gede, yang Jawa ya dia dapat yang paling bagus. IMPC main nggak sih? Ikut nggak? IMPC main lah dari bawah itu mah. Oh iya, masih lah ya. Masih itu gaspol itu. No turning back. Udah kepala tanggung. Kalau Pak Pepe mungkin tahun ini sisa PTRO ya. Oh Indi good ya, quite good kan? Ini sebenarnya tinggal dia jual tambangnya doang kan. Tambang, oh ya. Katanya bayarnya udah ada ya. Katanya begitu. Tapi kan lu tahu ya jual beli ini last minute bisa berubah. Jadi jangan kayak bet gede on it gitu loh. Tapi kalau bisa jual cuma isinya cash ya toh. Katanya dia mau masuk ke emas, bener nggak sih? Semua orang Kan ada masuk ke kan? emas, emang tambang emas tuh banyak ya.
Ya, Maksudnya ya, lo mau mas-mas tambangnya itu banyak nggak? Yang maksudnya yang bagus lo ya, bukan mas-masan. Tapi ini akungnya, aku bingung nih, ada akun gede banget. Di mana? Brokernya di Indi, Mandiri Sekuritas kan, gede. Udah 300-an miliar, asingnya juga total udah setengah T lah. Lumayan, average 2150, makanya kemarin deket-deket 2000 naik lagi, deket-deket 2000 naik lagi, deket-deket 2000 di akun lagi. Oh iya, satu lagi Ci, aku tuh betting INKP tahun ini, mungkin nggak sih? Bisa lah ya, cakep loh. Belum lihat harga pap sih gua. Aduh, duit gua tahun ini habis. Mecah ya, Iya. bingung juga. Gua Iya. nggak berani TP, kan terus Iya. siapa hari ada barang baru. Karena kalau TP naik males mau beli Hilang lagi. barang. Ngumpulin, kalau itu ngumpulinnya susah loh teman-teman gitu lah. Ngumpulinnya tuh susah. Jadi kalau udah dapat mau jual, aduh rasanya gimana gitu. Aku ngerti. Makanya sih, tuh gitu. tau duitnya cash habis. Berarti bisa gua cashnya banyak. Maka sekarang tuh kayak aku cuma bisa bahas saham, kalau beli terlalu gede nggak bisa juga. Karena udah full, nambah terus. Udah full. Nggak bisa TP gitu loh. Karena masih naik. Makanya semua, aduh, udah sampai gua nggak berani belanja, nggak berani apa, uangnya semua masukin ke ATM. Tapi Ci, perbedaan Tekim sama INKP itu apa sih? Tapi lebih murah production cost-nya, setahu Oke. gua. Karena pabriknya lebih baru. Kalau perkapalan di antara semua, menurut lo paling bagus Bull lah kali ya? MBSS. BSS, oke. Karena Yang katanya mau diinjek boksit. Sekarang semua orang tuh ya, teman-temanku yang di mining, semua orang pada cari boksit ya, karena aluminium. Karena aluminium price itu sendiri juga. Iya. Nah ya, mereka kan mau kayak gini loh. Kalau lu lihat China, power plant dia tuh separuh lebih. Gue lupa persisnya berapa persen, tapi di atas 50% itu yang baru-baru semua solar. Solar itu kan kalau lu lihat kan silika, aluminium, kan frame-nya aluminium tuh. Terus ada silver, dia punya Oke. kondisinya silver. Lu coba lu Google aja ChatGPT breakdown apa komponen dari power dari ini apa solar panel. Terus baterai kan, harus ada baterai kan. Baterai bisa 2 LFP atau pakai nikel, tergantung. Kalau lu versi Tesla keluarnya nikel, kalau lu versi Cina mungkin nggak nikel gitu kan. Tapi 3 komponen itu, solar panelnya dan baterai. Baterai untuk storage. Kan kalau ada matahari lu nyimpen, kalau nggak ada matahari lu nyalain gitu kan. Ya. Itu aluminium bauksit gede. Bener, dia kan Cina Pak, more than half. Jadi makanya aluminium kan dari boksit. Oh berarti ini sasarannya semua ekspor China ya, demandnya dari China ya. Ya paling gede mereka lah ya. Oh berarti ini Terus bukan. gue nggak tahu Amerika punya capex, power plant US kan gue nggak tahu. Tapi gue suspeknya nih ya, Amerika kan si Donald Trump tuh tidak environment friendly kan. Ya. Jadi gue suspeknya kayak insentif greennya mungkin nggak ada, mungkin dicabutin lah. Ya, Kemarin sebagian udah dicabutin soalnya. Jadi mungkin aku nggak tahu mesti to be continue atau enggak. Mungkin dia arahnya ke komoditi. Ya. nuklir Iya. Karena atau gas. Trump UK atau gas, dia kan gas banyak. Hah? honestly Trump juga nggak terlalu pro terhadap green kan. Enggak lah, dia kan oil and gas. Ya gas lah kali. Gas kan sebenarnya green, nggak green. Iya. Sebenarnya tuh ini quite good untuk kita tuh, karena begitu tema green itu hype 3-4 tahun lalu zaman Biden, kita nggak terlalu punya banyak ya kan green. Sebenarnya kita punya karbon gede. Yang punya goho. Sebenarnya loh ya. Ya, tapi di stock market kita enggak. Ya. Makanya sekarang kalau Trump naik komoditi ya gitulah. Oke, MBSS. Apa lagi? Apalagi. Ini sebenarnya ya itu. Oke. Sambil aku liatin technical yang lain yang masih quite good. Ini Inco juga bagus. Oh tadi udah bahas. Udah bahas. Ya 8.000. Targetnya lu yang nentuin lah. Aku gak bisa baca technical soalnya. Kadang gue ditanya target ya gak ngerti. Pokoknya gue lihat masih ada orang beli ya sudah loh.
Oh iya, ini di KFT gila, men. Wow, I just look up. Di KFC itu Wow. company bagus. Asing juga, aduh aktif banget. Gila ini. Dari Agustus loh. Dari Agustus Akum. Wah, ini broker-broker hantu semua lagi. Akum 780, 800. Jadi kalau mau beli nih ya 900 sampai 800. Targetnya 1200, 1100 ke atas. Sekarang udah take off. Very good. Ini gue baru lihat nih. Apa kan? Mm-mm. Undanya ada. Yes. Itu kan Oke. lah yang Funda ada, hantunya pun ada. Kalau Pegas, Gue nggak punya. sini ada dengar nggak Cik? Sini? Oke ya kayaknya. Kan dibeli cuan. Hmm, Ya pasti produksinya cooking coal kan. Cooking call, yes. Ya itu kan memang koleksi cooking coal. ATMR juga cooking coalnya banyak. Iya. Kalau beli ADMR kemahalan lah ya untuk cuan ya. Nggak sanggup lah. Jadi memang mesra nih Pak Happy sama PP nih. Iyalah. Apalagi barang lu. Kurang lebih kita sama aja. Itu doang. Makanya gue harap ada koreksi nih. Koreksi problem. Emang ada duit? Baru tadi lu bilang semuanya udah masuk. Kita tuh sekarang TP takut loh. Ya takut belinya susah. Takut hilang barang. Kalau Berapa beli kali lagi TP hilang barang. Iseng pasang di atas. dijemput. Ya, ilbal. Mau beli lagi malah Jemputnya merusak kebanyakan harga. karena lupa remove. Nah, kalau teman-teman nanya technical dari Ratu, honestly quite good. Wow. Katanya lah itu bisa melangkah sampai jauh. Apa? Ratu? Mm-mm. Ya, 15.000. Lebih. Lebih ya, kalau technical mah 15.000 dulu lah, main aman dulu. Oke. MSCI-nya sih jauh, ntar nggak usah bahas itu dulu lah. Ntar tunggu udah mendekati lah, baru kita bahas. Tapi technical lu lihat 15.000 ya. 15.000. Soalnya angka gue angka dewa men. Serem kadang percaya nggak percaya. Pas sudah mendekati lah nanti. Ya baru ngomong. Lucu tuh. Iya. Broker-brokernya juga hantu-hantu semua. TBA yang normal aja lah ya. Aduh, nggak punya. Iya, nggak Di grup menarik lah. di grup SLL tuh ya, kalau ngasih barang-barang lelet dihujat tahu nggak? Bukannya berterima kasih dihujat. CPO karena kasus pajak jadi nggak menarik ya. Terus kecil juga. Sebenarnya itu tahun ini cuannya sih banyak. Cuma ya pada tiarap aja. Tiarap takut. Ini kita rekod ya 10.000 orang ya. 10.000. Bisa cuma 3.000 4.000. Semakin malam malah semakin banyak. Saham lagi rame nih. Gila ini rekod. Itu berapa 4.000-an gitu kan. Iya, 3-4 ribu. True way ini aku nggak ngikutin lah yang gini-gini, males lah. Inet ikutin nggak Cik? Habis track isu kan kenceng. Terus mau gue gak ikutin, males. Inet ikutin nggak Cik? Nggak, kan grupnya itu gue gak gitu-gitu. Iya, oke. Gue ikut dulu main wifi-nya doang. Dulu udah nggak. Gue besok udah nggak gitu, males CLBK ya. Kayak dulu kan Pani udah nggak, ya udah nggak gitu kan. Iya ngerti. Udah ininya udah feel-nya udah nggak dapet lah. Iya. Bukan nggak naik, tetap ya mungkin bisa naik, tapi Bisa aja naik. Cuman ya, kalau ya, naik, kayak nggak merasa berjodoh gitu aja. ya congrats for you kalau naik gitu doang. Terus Ya, kalau dari set ya sudah nggak apa-apa kan, saham banyak, masuk kita menang semua.
Kalau dari semua BUMN sih, kayaknya Teens ya paling oke ya, ya nggak sih? Teens. Hmm, Inco tuh termasuk BUMN nggak? termasuk lah, Ya udah. masuk lah. Teens Inco lah ya. Antam juga oke lah, Antam. Antam I don't have. Ya, Teens Inco, Antam, I think oke lah BUMN. Tapi aku berharap nih, Gua tuh ingat loh, Teens ngomong pertama kali tuh 1.000 belum nyampe loh. 900.000 gitu lah ya. 980. Sekarang berapa itu Tin? Itu kita ngomong setahun kali ya? Iya, setahun. Ya, famous itu. Mm-mm. Ya mas, semua orang nulisnya ku tunggu jandamu bangke mam. Gak fokus di Tinnya, mau fokus beda yang lain. Garuda ada ini gak sih? Ada hilang. Nggak main aku tuh sebenarnya SOI males. Kalau mau main SOI mungkin lebih ke yang komoditi ya. Karena kena sama makro soalnya. Iya, ada makronya. Tapi ini aku pernah ngobrol dengan orang MSCI itu sebenarnya suka sama Danantara loh, Cik. Bagi mereka Danantara tuh Karena liquidity provider. ya betul. Terus dia ngerasa kayak di sistem Nasdaq like Singapura mereka positif banget. Dan Mantara kalau bisa deploy duit, gue juga positif. Cuma sampai sekarang nggak ada nih. Belum. Mungkin tahun ini kali. Nah, Ya, tahun lalu baru hire orang. Baru jadi Danantaranya. Baru hire. terus yang kecil-kecil kayak Koko gitu ikutin nggak, Cik? Koko ikutin. Oke lah ya. Koko. Barangnya dia apa lagi sih? Tifa. Viva. Nah, terus? Eh, Bull ya bener. Sana ada lagi nih. Tapi belum bisa disclose. Sama aku juga kira-kira tahu. Janganlah. Sepi soalnya. Nanti kenceng dong dar-dor dar-der. Sepi banget dan kita belum dapat banyak. Tadi itu ada tuh yang sebut tuh di komen tuh. Aku langsung cepet-cepet lah skip lah. Jangan sampai rame. Percuma soalnya kalau rame di awal malahan jadi jelek gitu. Mm-mm. Biar nanti rame sendirilah gitu. Apalagi? Kayak saham Haji Isam nggak ada lah ya. Itu kemarin tuh. Itu kemarin sebenarnya kalau ngomong ya jari itu dari gopek loh. Sampai hari ini bingung juga. Diri sendiri udah hilang, padahal di berapa nggak tahu. Nggak tahu. Sama. Kayak Medco gitu, Elsa sama Oil. Just Medco. flat aja lah ya. Medco. Oke. Spesifik target, spesifik story. Adalah, tapi nggak bisa ngomong. Oh ya, good ya. Adalah. Akumnya sih ada nih. Nunggu yang menarik lagi nih. Biasa dari komen-komen dapet tuh. Gue nggak bisa baca komen lo, kayak mati gitu komennya. Kayaknya ini lo error lah dari tadi. Gak tahu deh. Enggak, kalau kalian tanya kecil-kecil gini, most likely Cidukai nggak main. Apa sih? Kayak GTSI gitu loh. Siapa bilang? Ya. Jangan salah. Ya dengan GTSI Raja udah Big Bang enggak lah ya. Paling lu invest terus Itu dapat. tuh nggak main. Padahal dia Lu invest dapat dividen lah. Ahab oke, karena Ahab tuh equity-nya sekarang berapa ya? Apaan? Nopek go. Is it nopek go? Oh dia perlu nopek go ya? Dia perlu sampai 1 T kali. Sekarang Ahab. Per stop mungkin gopek sih ya. Terus 1 T. Ini udah 900 M. Oh, udah dikit sih. Ya 10% lagi deh. Ya nggak ada gua. Puasa enggak lah ya. Puasa tuh nggak main.
Dulu waktu cepet pada pernah punya. Terus nggak kemana-mana, terus kita buang. Naik, ya sudah lah. Berarti nggak berjodoh. Kalau keras Nggak. enggak. Kan gue bilang BUMN jarang lah. Komoditinya aja. Properti enggak lah ya. Properti Bufala. Itu mau properti. Kategori properti loh, lu jangan gitu lah. Apa lagi? Aku sambil bahas teknikal tadi deh. Satu-satu deh. Arci, Antam, udah. Raja, Ratu, Bufa, udah. MBSS, UMTN. Tins, oh ya, Tins belum bahas teknikal nih. Gue sambil menyimak target-target lu nih. Kayaknya agak ini deh, Tins. Ya, Wah anjir tuh tarikannya panjang bener itu Tins. iya, 4.000-an nih, 4.000 ke atas nih. Wow. All time high loh. Memang Iya kan? Iya, all time high nih. 4.400. indeks sudah ATH Oh, BKSL main gak sih? main. Ini jelek nggak dengan kondisi kemarin? Enggak kan ya? Pokoknya gue cuma satu prinsipnya. 130 ke bawah beli. Pegang, kalau ada gejala-gejala nggak enak cepet-cepet dijual. Kalau Jadi dijual trader. lagi beli lagi. Gak enak jual. Gitu. Jadi trader guys. Lalu kan lihat gambar Christmas tree kemarin katanya. Kalau Esa gimana sih? Nggak main. Enggak ya? Sama, aku juga enggak. Bingung soalnya. Gitu doang. Naik turun beres. Ada yang nanya Smil apaan sih? Aduh, enggak lah, apaan sih? Christmas tree juga Bank digital nggak ada lah ya. nggak main. MLPL enggak deh. Energi masih oke. Rata-rata justru saham yang bagus tuh udah kelihatannya mahal banget. Tapi most likely masih naik. Daripada kalian cari yang murah tapi makin murah gitu. Itu kalau ada yang merasa ditampar nanti. Soalnya banyak ini nyari murah makin murah. Lu lihat bank-bank lu nggak? Ya janganlah. Consumer sih harusnya ya masih Oh perlu cuma waktu sih. not bad lo lihat ayam Java lo ya. Lu jangan bilang ayam lah consumer. Lah Ya ayam Java not bad, tapi jangan ayam lah. Ini kan beda kalau ayam. maksud gua, bukan maksud gua Java. Oh iya, Ayam-ayaman, Java, oke. ayam-ayaman. Oh iya Lo ikut iya. ayam aja naik nih. Maksud gua ayam-ayaman. Java itu kan doing well. Ada lihat nggak sih? Apa itu gua nggak pernah tahu. Aku juga Anjir. liatin naik. Lo nggak lihat? kenceng. Oh, kayak gini yang lucu lihat sofa. Apa? Sofa. Gue baru tahu nih saham. Apalagi ya konsumer. Sebenarnya konsumer udah banyak yang naik kan. Nah, MSP gudang garam tuh. Chickenan udah naik. MSP Cuma gudang gua garam. lagi tunggu angkanya. Oh, oke. Not bad honestly. Pasti nggak ada akum. Ya, cuman memang text time lah. Menurutku sih 1000 ke atas MSP tuh 1200 malah. Tapi belum aja. Apalagi yang bagus. Era ada resultnya bagus. Sahamnya biasa ya. Sahamnya biasa aja. Sebenarnya aku agak surprisingly sama Arko tuh. Apa sih, Ci? Ini gila loh. Lu jangan gitu. Gua waktu tuh Tuyul bilang bisikan tuh di sekitar harga 1000. Gua pikir 2000 gua udah pintar. Ternyata tuh masih goblok. Ini 10 beggar loh. Makanya gua waktu tuh ngomong di grup itu, ya aku kayak boleh deh. Terus gua pikir 2000 udah pintar ya nggak? Tapi kan dia Ternyata punya, masih bodoh. dia bikinnya nggak kemana-mana gitu loh. Ini pasti kan bukan story umum kan, bukan.
Bukan story green itu bukan kan? Waktu itu gue di grup bilang aku boleh anak-anak SLR testimoni itu. Goto kayaknya nggak jelek juga ya. Siapa? Yang kasih Goto. Ya kalau jadi merger ya nggak jelek. IPO ada yang ditunggu gak Ci? Video ikut lah ya harusnya ya. Nggak tahu ya, entar lihat lah. Gak ada duit. Iya sih. Lu sok-sok nawarin saham. Tuh bukannya baru bilang sama gue cash minimalis. RMKO, RMKE ikutin gak Ci? RMKE. Apa bedanya sih? Yang KMPR lebih gede ya. Yang tol jalannya dia kan. Iya. Infrastrukturnya di situ kan. MKO lebih cilik nggak usah. MKO tuh cuma tongkang kan. Apa lagi nih? BBKP, Bank Digital sih nggak ada. Ikutan. CPRO ikutan nggak Ci? Nah, CPRO. Di bawah ikutan. Terus Udah kemarin tuh gue hilang barang. Wah hari ini ARB gila. Hoki banget gue. Iya gila lo ini. Ini Oh, distribusi iya, lo hari ini lo. Gue kemarin waktu hilang barang sempat sedih. Soal habis itu naik kan. Sekarang nggak jadi sedih lagi. Tidak sedih. Jadi bersyukur. Ini yang Jadi nyangkut lumayan lo. bersyukur. Ini distribusi Iya. gede ini. Makanya serem banget. Kacau lah. Humi ikutan nggak Ci? Tumi Soeharto nih. Aku juga Tahu. tak ikut sih. Nggak ikut. GTSI aja. Oh berarti GTSI BSS lah ya, oke ya. Jadi ya ada GTSI, ada Pool. Apalagi ya, dua itu. Ya sisanya gimana maksimalin aja sih. Lu lihat barang gitu banyak. Duitnya mana? Nggak mungkin beli semua juga, iya. Halo. Gue gak pernah lo cash, gue gak ada loh. Gue tuh orang yang selalu mengajarkan keep 30% porto. Sekarang gue makan omongan gue sendiri. Spend dah. Porto tinggal segitu. Padahal gue selalu kemarin anak-anak gue, woi 30%. Sekarang nasibnya gak beda jauh. Sekarang IPO nih mereka mau IPO nih harus takut-takut nih gitu loh. Takut nggak nyerap gitu. Uangnya semua di saham, nggak ada yang mau ikut IPO nanti. Ya kan IPO sekarang lu mikir ya, udah masukin gede lu jual-jualan dapetnya sauplik gitu kan, Iya. kayak supa gitu. Lu mau naik burger sekali ya nggak ngefek kan? Percuma juga, iya. Gue cuman berapa ya supaya gue ikut IPO dikasih alokasi 5 juta, cuma 5 juta gitu loh. Tuh mas, gue nggak tahu 5 juta tuh 1% kan, berarti gue masukin berapa itu? Gopek dia lebih. Ya mending gue duduk manis gopek dia di bumi ya nggak? Kayak ngapain gitu kan? Burger pun 5 juta. 5 juta burger 5 juta. Padahal gue lose opportunity, right? Iya. Mending gue jeburin itu ke bumi, buminya udah 30-40%. Habis itu setelah 100% habis pula, koreksi pula. Iya. Udahlah. Jadi males. Lu tanya gue IPO nggak mau lihat lagi. Nah, kalau PNL gimana sih? Kan asuransi Nah. iya, engkau juga iya gitu loh. Menarik nggak sih? NLF tuh bawahnya ada Daichi Oke. Life. Gue nggak tahu Daichi Life ada trade issue nggak. Kalau mereka ada isu Daichi Life yang harus tebus, gitu. Either Daichi Life atau Panini Life tebus kan. Kalau dia mau maintain shareholdingnya kan mesti dia tebus juga. Ih, BNBR, enggak lah, nggak ngerti. Main nggak sih BNBR? Main. Udah dibilang dari Raiku kan main melulu, jadi duitnya habis. FC aja main. Gue gak pernah merasa hidup gue semiskin ini. Kapan tadi itu anak SL datang ke kantor servis, terus kita lihatan bank account. Terus tahu bank account gue yang waktu mereka datang, kapan itu mereka datang ya? Before year end. Terus tau gak bank account gue sampai gak ada cepet, dia aja gak ada loh. Sedih banget ya sih. Gue bukaan BC apa tuh habis.
sampai LT aja jangan loh, udah 57 loh. Oh itu gue nggak main kalau itu. Terlalu aneh. Apa bedanya LT sama BNPR? Loh, BNPR bawahnya kan ada VKTR, ada pipa-pipaan. Ya. LT tanahnya mana? Udah jadi punya Sinarmas tanahnya. Yang kuningan. Udah nggak di dalam LT berarti ya? Yang di kuningan jadi punya Sinarmas. Jadi saya tahu tiap teman kalau salah. Jual ke Sinarmas. But anyway, fundamental lagi nggak matters kan, ya sudah lah. Iya. Jadi makanya lu tanya gue beneran itu ada anak SLL tuh boleh jadi saksi tuh ke kantor gue. Kita buka bank BCA sama Cbank, dua bank gue itu. Di total loh BCA Cbank total nggak sampai cepet ya. Apa gak gue miskin banget? Udah liburan TP dulu dong berarti. Gue nggak libur makanya Desember Januari. Udah gue gak kemana-mana. Gue di kantor servis tuh, year end gue jadi kantor servis. Ya memang market seru sih belakangan. Jaga lilin kan mereka bilang. Takut meleng dikit nanti lupa jual. Kan juga year end kita secara fund kan mesti Good, ya? jaga lah. Kalau fund manager kan year end kan jaga fund. Double ya? Double digit ya? This year kita yang mana dulu nih? Public fund kita not bad. Public fund kita sudah all time high Desember kemarin 38% nggak salah. Wow. Yang public Setahun. Year pokoknya dari Januari sampai Desember 38. Kita punya diskre bervariasi. Tergantung lu masuk Diskret kapan bener masing-masing nggak. lah. Ya. Yang paling tinggi year end ya tutup tahun 71. Gila, PP semua tuh pas itu. Kebanyakan PP kan. Pokoknya capcay goreng Ya. yang paling tinggi 71 diskret. Seinget gue ya 71 atau 72 lah, 71 point something. Cuma itu kan belum tutup, maksudnya nggak tutup tahun, cuma year to date diskret paling tinggi segitu. Atau kalau dihitung sama hari ini ada yang udah cepet persen sih, ada hampir lah 98 gitu. Dan itu belum TP kan pastinya. Iya, gimana TP sayang, masih moving. Tapi kan ada beberapa jatuh tempo yang mungkin ada beberapa harus jualan kan. Kan gue setahun. Kan kebanyakan cuannya mau diambil. Iya. Kan pasti jualan. Nikmati dulu lah mereka. Iya. Ya gitulah. Tahun lalu makanya gue bilang bersyukur. Tengah-tengah walaupun rada-rada serem ya kan. Iya. Pakai acara trading hall. Tapi ujungnya kan manis gitu loh. Well, iya. Nggak komplain lah. Nanti Januari MSCI vlog menurut lu gimana Ji? Kata lu tadi bumi. Oh enggak, maksudnya MSCI vlog yang corporate itu loh. Gak tahu ya, menurutku kalau mau diimplementasi sih doom. Vlog ya. Ya, apalagi nih? Ini udah nih bahasnya saham-saham kecil semua udah aneh-aneh, data, Molly apa aja. Data not Tapi bad sebenarnya. yang dibeli Jarum bukan sih? Jarum, iya. Ya mana aneh lah, nggak aneh lah. Tapi Ya, ini belinya oke. murah dia. Data oke. Belinya murah kan? 2000-an nggak sih? Berapa sih gue lupa, apa murah? Nggak mahal. PTRO udahlah enjoy aja lah. Udah enjoy lah tuh, kita tadi ngomongin dari berapa ya ampun. Apalagi nih? SSIA sama aja lah ya. Udah nggak ada gue. Fund udah nggak ada. Setahu gue nggak ada. Ini banyak yang belum move on loh, masih CDIA, BRPT itu udah lewat menurut gue masanya. Nyangkut kali. Ya, nyangkut paling. Lalu nggak mau pindah. Dewa masuk MSCI Maret nggak jauh. Jauh Dewa nggak bisa harga sekarang.
Dewa tuh ada yang ngitung katanya 1.800 baru masuk kok. Oke, itu doang sih kayaknya. Terus kalau BRMS sih sentimennya ya masih aku lah. masih komoditi di luar dari MSCI-nya ya. Tapi ini masih ada potensi lagi sih. 13, 14, 15 lah. Akumnya juga masih bagus kok. 1.500 lah, catat itu. Oke, sip. Kayaknya udah nih, Ci. Nah ya, aku mandi ya. Ya, Mandi. belum mandi loh dari tadi loh. Yo, thank you. Yo. Bye-bye.